Halo semuanya, selamat datang di Wing News Channel. Di video ini kita akan membahas awal mula dari tragedi bentrokan Israel-Palestina dan apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Israel. Berbagai insiden penggusuran, perusakan, pengusiran, pembatasan aktivitas, dan penangkapan yang sewenang-wenang meneguhkan keyakinan sebagian warga Palestina bahwa mereka masih belum lepas dari jerat penjajahan yang dilakukan Israel. Tapi kita tahu, saudara-saudara kita masih terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi sebenarnya awal mula dari tragedi bentrokan Israel-Palestina di wilayah Sheikh Jarrah terjadi pada tahun 1956. Pada saat itu 28 warga pengungsi Palestina telah kehilangan rumah mereka, padahal mereka telah mencapai kesepakatan dengan Kementerian Pembangunan Yordania guna untuk menyediakan perumahan bagi mereka di lingkungan Sheikh Jarrah. Menurut Koalisi Sipil untuk Hak Palestina di Yerusalem, atau biasa disebut dengan CCPRG, pemerintah Yordania menyediakan tanah sementara pengungsi Palestina dengan menanggung biaya pembangunan 28 rumah untuk keluarga-keluarga tersebut. Dan perlu kita ketahui, pada tahun 1962, dengan tegas Soekarno mengumumkan dukungannya untuk Palestina. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Ya, dukungan Bung Karno terhadap kemerdekaan Palestina tak terbantahkan dan selalu konsisten. Bukan sekedar lewat kata-kata, tapi juga dibuktikan melalui tindakan nyata. Meskipun Bung Karno belum pernah menjejakkan kaki di tanah Palestina, jejak dukungannya untuk kemerdekaan Palestina telah terpatri dalam catatan sejarah. Yang digaungkan Bung Karno terhadap kemerdekaan Palestina tak lepas dari sokongan yang diberikan pemerintah dan rakyat Palestina terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi Indonesia sangat mendukung kemerdekaan Palestina dari awal. 3 faktor yang menyebabkan Israel terus menyerang Palestina. Pertama, mereka kecewa dengan kabar gembira yang pernah disampaikan Nabi Musa alaihi salam akan datangnya seorang utusan atau nabi yang berasal dari golongan Arab, yang tingkah lakunya sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Ternyata utusan itu bukan dari golongan Bani Israel, keturunan Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihi salam, melainkan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Taurat dan Injil disebutkan, Nabi akhir zaman itu namanya adalah Ahmad. Orang Nasrani menafsirkan kedatangan Nabi akhir zaman itu adalah kemunculan Nabi Isa untuk kedua kalinya. Inilah yang membuat orang Yahudi atau Bani Israel kesal dan akhirnya menimpakan kekesalannya pada umat Islam. Kedua, masalah lain yang menyebabkan Israel terus-menerus menggempur Palestina, sebagaimana disimpulkan Paul Findlay yang dikutip oleh Adian Husseini dalam bukunya, orang Israel hanya ingin menang sendiri. Yang ketiga, alasan ini cukup mengherankan, yang menyebabkan orang Israel terus-menerus menggempur Palestina dan berupaya menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena mereka percaya Haikal Sulaiman atau Solomon Temple adalah Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang ini, sebab disitulah dahulunya kuil Sulaiman berada. Mereka percaya di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat tabut. Tabut adalah sebuah kotak yang berisi kitab Taurat dan sejumlah barang-barang milik Nabi Musa dan Harun, serta barang milik Nabi Sulaiman alaihissalam yang membawa ketenangan. Dalam kepercayaan Yahudi, siapa yang mendapatkan tabut itu, maka dia akan menguasai seluruh dunia. Karena itulah Israel tak henti-hentinya melakukan penggalian dan membuat terowongan untuk mencari tabut itu. Sejak tahun 1967 sampai saat ini, lebih dari 10 kali kaum Zionis Israel melakukan penggalian di kota suci Al-Quds itu.
hingga mereka tak segan untuk menghabisi seluruh masyarakat Palestina demi mendapatkan tabut tersebut. Baiklah semuanya, seperti itulah alasan mendasar mengapa Israel menyerang Palestina. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol subscribe agar kami bisa lebih semangat untuk berbagi informasi penting lainnya. Sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa.